Polisi adalah suatu perangkat penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Dalam pasal 13, tugas pokok Polri adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya ia mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan tentang jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Adapun peran jaksa berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang pidana, tugas dan kewenangan jaksa antara lain yaitu 1. Undang-Undang Kejaksaan. Dalam bidang pidana, tugas dan kewenangan jaksa adalah antara lain: A. Melakukan penuntutan, B. Melaksanakan penetapan hakim dan penutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, D. Melakukan penyidikan terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang, E. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Peran jaksa dalam perkara perdata. Apa kewenangan dan tugas jaksa dalam bidang perdata? Hubungan perdata merupakan hubungan antar anggota masyarakat yang umumnya didasarkan pada perjanjian. Disaringkan dari perbedaan pokok hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Terkait ini, jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah. Sebagai contoh, putusan MA nomor 293 K/PDT/2014 pada tingkat kasasi, di mana pemerintah negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada jaksa pengacara negara. Hakim merupakan pejabat yang memimpin persidangan. Hakim sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, serta pemerintah. Hakim di dalam Islam tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam khasanah Islam sering disebut dengan qadi adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun seseorang yang menjelaskan hukum-hukum atau proses menjelaskan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim ini sering disebut dengan qada. Jadi di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim terdiri atas hakim di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, serta hakim di Mahkamah Konstitusi. Saat ini terdapat 4 hakim di bawah peradilan Mahkamah Agung, sehingga 4 ini terdiri atas hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer, yang dimana masing-masing memiliki kewenangan untuk mengatasi perkara yang berbeda-beda. Berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri,
berinteraksi tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi. Hakim melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan perkara pidana dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Pengacara adalah seseorang yang memiliki profesi dan wewenang sebagai penegak hukum, memberikan nasihat hukum kepada klien dan bertindak atas nama mereka dalam proses hukum dan sesuai dengan hukum. Tugas-tugas dari pengacara adalah tugas umum pengacara, menjadi konsultan hukum, mendampingi dan membela perkara, menjalankan kuasa, maupun bantuan lainnya dalam ranah hukum. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan terhadap perkara pidana yang ia alami atau ia lihat sendiri. Jenis saksi. Yang pertama adalah saksi yang meringankan. Saksi meringankan atau IDCR merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Yang kedua adalah saksi yang memberatkan. Jadi saksi memberatkan atau IDCR adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Next, dan yang terakhir adalah saksi mahkota. Nah, jadi saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka atau terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Berapa minimal saksi? Jika misalnya hanya terdapat satu alat bukti dan alat bukti tersebut adalah saksi, maka saksi yang hadir di muka persidangan harus minimal 2 orang. Untuk dapat menjadi saksi maka harus dipenuhi syarat. Syarat antara lain syarat formil, yaitu berumur 15 tahun ke atas, sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga saudara dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, pada dasarnya, menolak panggilan sebagai saksi dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman hukuman bagi orang yang menolak panggilan sebagai saksi diatur di dalam pasal 224 ayat 1 KUHP.